Sebagai daerah penghasil kopi terbaik dan ternama di Indonesia dan berbagai negara di dunia, kopi produksi masyarakat Kabupaten Lampung Barat juga memiliki ciri khas yang berbeda, hingga kenikmatan dan kopi ini seakan tak tergantikan. Total produksi dari kopi jenis Robusta ini tercatat di Badan Pusat Statistik mencapai 100.000 ton biji kering per tahun. Dari perolehan tersebut, kopi Lampung kini dikenal sebagai kopi warisan budaya. Salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Lampung terletak di Pekon Padang Cahaya, Kecamatan Balik Bukti, Kabupaten Lampung Barat. Mayoritas penduduk di daerah ini rata-rata berprofesi sebagai petani kopi yang keberadaannya sudah ada sejak tahun 50-an lalu. Kopi yang dihasilkan masuk dalam kategori terbaik dan menjadi daerah penyuplai untuk pemenuhan kebutuhan pasar lokal, nasional, hingga internasional. Dari catatan sejarah, kopi Lampung telah terkenal dan banyak diketahui para penikmat kopi. Bukan saja sejak kopi telah menjadi komoditas prestisius, namun keberadaannya juga didukung dengan hadirnya kafe-kafe baru yang bermunculan di banyak daerah. Kopi Lampung sendiri diketahui sudah dikenal sejak masa kolonial Hindia Belanda. Kopi yang awalnya ditemukan dan digunakan bangsa Ethiopia dengan cara mengkonsumsi biji kopi atau bubuk kopi yang dicampur dengan lemak hewan serta anggur. Dengan cara itu pada zaman dahulu diyakini mereka dapat meningkatkan stamina dan kebutuhan asupan energi tubuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Susi. Baik, Ibu Susi ini sedang aktivitas apa, Bu? Ini sedang memetik kopi. Memetik kopi ya, Bu nih. Sebelum saya tanya tentang memetik kopi yang baik dan benar, ini kan tentu awal mulanya dari bibit ya, Bu? Iya. Bibit yang berkualitas ini. Iya. Caranya gimana sih, Bu Susi, untuk memilih bibit yang berkualitas untuk kopi? Dari kita cari buahnya yang lembut itu ya. Terus kita matengin semua. Setelah dia merah semua kita ambil. Terus kita ambil, kita petik, terus kita pilih yang merah kayak gini tapi yang penuh semua. Maksudnya ada isinya semua kan, ini dua isinya nih. Satu kopi ada dua. Seandainya dia ada dua seperti ini, nah ini bisa dijadikan bibit. Jadikan seperti bibit. Berarti bibit yang berkualitas tuh ya dari dari buahnya ini. Yang warna merah gitu ya. Iya. Karena kalau dari yang warna hijau ini akan mempengaruhi. Enggak tumbuh dia, Mbak. Enggak akan tumbuh. Iya. Enggak akan tumbuh. Nah, kalau bibit ini sebenarnya kopi Robusta ya, Bu ya? Iya, kopi Robusta. Iya. Bisa didapatkan di mana nih, Bu? Kalau khususnya di sini di Putra Lima. Ini memang bibitnya Robusta ini dari zaman nenek moyang dulu, jadi turun temurun gitu bibitnya ini. Iya. Jadi memang asli atau original dari di sini ya. Iya. Di sini ya, Bu. Ditambahkan Susi, kopi Robusta merupakan kopi yang pembungaannya melalui penyerbukan silang atau poliklonal. Teknologi ini merupakan yang dianjurkan untuk diterapkan pada budidaya kopi Robusta. Adapun syarat dari penanaman kopi yang baik, dijelaskan Susi dibutuhkan kondisi lingkungan dan ketinggian tempat, karena berpengaruh terhadap produktivitas jenis kopi. Nah, setelah kita sudah dapat biji yang berkualitas dari buah kopi merah ini, kemudian proses apa lagi nih, Bu? Pembenihan ya? Iya, pembenihan. Terus kita tunggu beberapa bulan kemudian baru kita tanam. Iya. Nah, proses tanam itu berapa lama, Bu? Ini saya lihat lebat-lebat ya, Bu ya. Tinggi-tinggi pohonnya, untuk bisa setinggi ini memakan berapa lama, Bu? Maksimal itu 3 tahun, Mbak. Baru Maksimal 3 tahun. Iya. Dan berbuah sudah di usia ke-3 tahun apa? Dia bisa jadi ke-2 tahunnya udah mulai berbuah, tapi baru dikit. Kayak kata orang sini buah permen katanya. Buah pertama itu. Buah permen ya? Iya. Dan itu sudah muncul di usia kedua ya? Iya, kedua tahun ya. Itu juga tergantung perawatan. Di bawahnya ini nggak boleh serut gitu, nggak boleh
rumputnya sampai tinggi gitu. Tapi kalau rumputnya sampai tinggi dia proses gedenya kopi ini jadi terhambat gitu. Terhambat. Iya. Jadi proses penyiangan juga harus dilakukan di tanaman kopi. Iya, iya. Nah, selain dari rumput tidak boleh tinggi, ini kan kita lihat banyak sekali nih cabang-cabang ini perlu diperhatikan juga nggak nih Bu? Perlu. Masalahnya kalau banyak seperti ini, kalau namanya kalau kata orang sini ini tunas kopi. Tunas kopi. Ini perlu dibuang. Masalah kalau misalnya ini batang utamanya ini masih bagus, tunasnya ini harus dibuang. Masalahnya menghambat proses pembuahan untuk tahun berikutnya. Untuk tahapan pemupukan dapat dilakukan pada saat tanaman berusia 2 tahun. Sementara di saat tanaman berusia 3 hingga 4 tahun dengan tinggi tanaman mencapai 150 cm, harus dilakukan pemangkasan sepanjang 30 cm dari pucuk. Apabila tanah dalam kondisi kurang subur, dapat diperpanjang pemangkasannya menjadi 40 hingga 50 cm dari pucuk tanaman. Untuk bisa punya selebat ini, pupuk apa Bu yang digunakan? Pupuk bisa Posca, SP36 sama Urea. Sama urea Iya, tersebut sudah iya, cukup. iya. Dan jadwalnya Bu? Jadwalnya sekitar kemarin kan pertama mutil itu bulan 5 ya. Setelah putilan ketiga baru habis kan. Baru setelah ini dibersihkan rumputnya baru kita mupuk kembali. Mupuk kembali. Setahun tuh bisa sampai 3 kali kita melakukan proses pemupukan biar buahnya bisa memuaskan gitu. Oh begitu, jadi hanya Iya. cukup setahun 3 kali, tidak perlu sesering mungkin. Iya, Bu, tidak ya? perlu. Begitu memasuki masa panen, pemanenan buah kopi dapat dilakukan dengan cara memetik buah yang telah masak. Penentuan kematangan buah ditandai dengan perubahan warna kulit buah. Kulit buah berwarna hijau tua ketika masih muda, berwarna kuning ketika setengah masak, dan berwarna merah saat masak penuh, dan menjadi kehitam-hitaman setelah masak penuh terlampaui. Kalau kita tahu di kopi itu ada asal petik, ada petik merah. Kalau di Iya. sini menggunakan teknik apa nih Bu Susi? Ini di sini petik merah sih Mbak sebenarnya. Kalau pas lagi musim besar itu petik merah. Wah, ini sudah merah-merah, berarti Iya. tandanya sudah bisa dipetik ya Bu Sudah ya? bisa. Oke. Gimana nih Bu, memetik yang baik dan benar? Ada tekniknya nggak? Ada. Nah, memetik dengan baik dan benar itu kan di sini ujungnya nih ya. Nah, kita ambil ini kan dari sini, kita ambil dari sini biar ini apa? Biar kepetik bagus, terus batangnya nggak rusak. Nah, seperti ini. Oh begitu. Iya. Jadi kita harus pegang ini, Iya, iya. langsung diambil. Iya, ditarik ke ujung. Oh Nah. iya. Semut. Ada banyak sebut. Nah seperti ini ya Bu Iya. ya. Karena kalau nggak pakai sistem teknik seperti itu, yang dikhawatirkan apa Bu? Takutnya Bisa rusak di batangnya. bisa rusak di batangnya, akhirnya mempengaruhi Iya. pembuahan ya Bu. Iya, mempengaruhi pembuahan. Nah artinya di sini yang hijau-hijau ini tunggu sampai merah lagi atau masih bisa dipetik Bu? Tunggu sampai merah lagi, tapi kalau umpamanya ini udah merah semua Sudah ini. merah semua. Tinggal 1-2 lagi yang hijau kita petik aja, nggak Yang apa-apa. hijau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi tinggal kalau yang kuning-kuning yang hijaunya ini tinggal 1-2, tapi kalau masih banyak masih seperti hijau semua ini, seperti ini belum bisa diambil. Belum bisa Apalagi ini kan apa? Sistem kopi ini bukan kopi yang utama lagi, ini udah kopi stack namanya. Kalau Sudah di kopi stack. di stack gitu, disambung. Untuk proses pengembangan bibit tanaman, diperlukan cara vegetatif yaitu stek pucuk. Bahan dari stek pucuk sendiri diambil dari tunas-tunas air saat persemaian di dalam bak pasir yang di atasnya diberi pelindung dari alang-alang ataupun paranet. Stek diberi perangsang akar sebelum dimasukkan dalam media semai dan kemudian ditutup dengan sungkup plastik transparan. Stek disemai selama 1 bulan sampai tumbuh akar dan kemudian dipindahkan dalam polybag. Pemindahan pun dilakukan setelah tanaman berusia 8 bulan. Selama proses tanam, dibutuhkan kesiapan penyulaman yang dilakukan pada tanaman yang mati di usia 2 hingga 3 pekan. Melalui tahapan itu, baru kemudian tanaman didangir atau dilakukan pembersihan di sekitar tanaman dengan jarak 30 cm sekeliling batang.
Perbedaannya apa memang Bu? Yang utama dan yang stek? Yang di stek ini buahnya lebih lebat gitu. Oh, begitu. Terus kalau yang di stek ini nggak diambil sampai merah kayak gini bisa rusak di batangnya, cepet mati gitu, mati masih muda gitu batang kopinya. Nah, kalau misalnya sudah keambil nih Bu yang hijau karena sudah berbareng sama yang merah, ini ada perbedaannya nggak sih Bu yang biji kopi yang merah dan yang hijau? Ada. Karena masalahnya yang hijau ini sering masih muda gitu. Sering kalau sudah jadi bijinya sering hitam gitu. Sering hitam. Iya, dan yang sering lebih hitam. berkualitas yang merah. Yang merah Iya. ya Bu ya. Karena yang merah ini setelah dia jadi biji seperti kekuning-kuningan seperti itu iya. Oke, dan untuk cita rasa yang berkualitas ya didapatkan dari kopi yang merah. Kopi petik merah. Iya. Oke, kalau begitu setelah itu kita ambil tempat lain ya Bu. Ini Iya. kita ambil dulu yang merah mungkin ya Bu ya. Iya. Ini berarti artinya ini bisa ya Bu ya, karena Bisa. dia sudah dominan merahnya. Kita ambil. Nah, oke, mungkin kita bisa pindah lokasi ya Bu ya. Iya. Oke, mari Bu. Berarti ini kalau mau dapat hasil yang banyak harus cepat juga Bu ya? Iya, harus petiknya. cepat. Ini biasanya sehari berapa sih Bu untuk menghasilkan berapa keranjang nih? Kalau yang cepet tuh bisa sampai 15 keranjang dia. Bisa sampai 15 Iya, keranjang. bisa. Wah, tapi itu harus masa panen ya Pak? Iya, pas Bu, ya? masa panen. Kalau masa panen itu kan dari bawah sampai atas nih berbuah semua sampai matang gitu. Semua. Iya. Wah, menarik. Kalau pas panen itu. Dan masa-masa panen itu biasanya di bulan-bulan berapa nih Bu? Bulan-bulan Mei, Juni. Bulan Mei, Juni. Wah, Iya. sayang sekali ya Bu ya, saya Iya. datang di saat tidak Iya. panen, tapi masih ada juga Masih nih ada yang merah ini. yang masih bisa kita masih petik. bisa kita petik. Dalam pengendalian hama utama kopi yang dapat menurunkan produksi dan mutu kopi tidak lain adalah penggerek buah kopi. Gejala serangannya dapat terjadi pada buah kopi muda maupun tua atau masak, yang mengakibatkan buah gugur mencapai 7 hingga 14% atau perkembangannya buah menjadi tidak normal dan busuk. Penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui petik semua buah yang masak awal, baik pada buah yang terserang maupun tidak. Biasanya, perlakuan itu dilakukan pada 15 hingga 30 hari menjelang panen raya. Untuk mencegah terbangnya hama, pada saat menampung buah harus menggunakan kantong yang tertutup. Kemudian, buah direndam dalam air panas selama 5 menit. Upaya lain bisa juga dilakukan dengan cara penyemprotan menggunakan agensia hayati, yaitu dengan pemanfaatan jamur Beoparia bassiana dengan dosis 2,5 kg bahan padat di setiap kali aplikasi. Sementara dalam satu periode, panen kopi dapat dilakukan 3 kali aplikasi. Penyakit pada tanaman kopi rata-rata disebabkan oleh nematoda parasit yang dapat menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, kurus, batang mengecil, daun tampak tua, menguning, dan gugur, sehingga daun yang tertinggal adalah ujung-ujung cabang. Di saat serangan berat, pucuk batang akan mati, sementara bunga dan buah prematur. Jika serangan sudah terjadi dari dalam tanah, tanaman akan mudah dicabut karena akar-akar serabutnya membusuk berwarna coklat sampai hitam. Bu, ini kan kalau saya perhatikan keseluruhan ada yang merah, kemudian ada yang hijau. Artinya nggak ada yang busuk ya Bu ya? Yang busuk di pohon. Ada ini seperti ini nih, busuk karena dia terlalu banyak musim penghujannya. Ini pemirsa, ini adalah salah satu contoh biji kopi yang gagal di pohon ya Bu. Iya. Yang artinya tidak bisa diolah lagi. Jadi harus Iya. dibuang. Dibuang. Harus dibuang. Dan kalau kita lihat ini yang masih bisa diselamatkan hanya yang warna hijau dan yang warna merah. Dan tentu yang warna merah ini adalah biji kopi yang berkualitas. Baik, kalau gitu kita sambil ambil lagi ya Bu ya. Oke. Jadi artinya sifat dari penanaman biji kopi atau penanaman kopi ini tidak boleh terlalu banyak air ya, bukannya kalau musim hujan Iya. bisa busuk. Sebenarnya itu terlalu banyak musim panas juga
Tidak boleh juga. Tidak boleh karena apa? Buah yang baru mau jadi seperti bunga seperti ini bisa busuk juga dia. Bisa busuk juga. Iya, Jadi karena perlu kondisi yang Kondisi seperti yang apa? stabil. Maksudnya itu apa? Kalau panas jangan terlalu panas Jangan gitu. terlalu Kalau hujan panas. jangan terlalu penghujan maunya. Tapi kan ini yang ngaturnya yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalnya lagi musim hujan nih Bu ya, ada yang harus dia lakukan nggak Bu antisipasinya? Mungkin ditutupi atau seperti apa? Nggak bisa. Tidak bisa, Tidak dibiarkan bisa. saja. Dibiarkan saja. Paling kita tambah ini apa? Pas pemupukannya itu ditambah apa gitu biar buahnya nggak rontok gitu. Oh begitu. Wah, ini sebagian sudah kekumpul ya Bu ya. Iya. Dominan warna merah ini selanjutnya step apa nih Bu setelah pemetikan petik merah? Setelah pemetikan kita proses penjemuran. Penjemuran. Oke, Iya. dan penjemuran di mana nih Pak Bu lokasinya? Ada di biasanya di samping gudang itu aja tempat penjemurannya. Oke, kalau begitu kita langsung jemur ya Bu. Iya. Apa yang kita petik hari ini? Oke. Oke, mari. Untuk proses pengolahannya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah sortasi atau pemilahan kopi asalan. Selanjutnya dilakukan perendaman selama 4 hingga 6 jam sebelum proses pengeringan. Biji yang sudah direndam diangkat dan ditiriskan untuk dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari selama 8 jam. Baik, jadi ini mau langsung Iya. kita jemur ya Bu Iya. ya setelah kita petik Iya. merah. Ini proses penjemuran. Proses Iya. penjemuran. Kita taruh di terpal. Proses penjemuran. Ini langsung saja kita Jemur. jemur ya Bu ya. Ya. Nah, ini kalau saya lihat berarti ini nggak semuanya merah ya Bu? Enggak. Ada yang kita Iya. ambil hijau-hijau Iya. juga. Baik, nah ini setelah dijemur ini berapa lama nih Bu? Kalau cuacanya bagus, panas dari pagi sampai sore itu paling lama sih 10 hari. 10 hari. Iya. Baik, maksimal. Iya. Tapi kalau Maksimal. cuaca panas banget mungkin 1 bisa minggu. 1 minggu Iya, ya, 1 7 minggu. hari ya Bu ya. Iya. Nah ini kalau sudah dijemur selama 10 hari atau 7 hari, apa Bu tujuannya untuk Agar kering bijinya bagus. Kalau kering kan bijinya bagus, terus cita rasa kalau untuk bikin bubuk dia lebih enak gitu kalau keringnya bagus. Kering apa istilahnya kata orang sini kering batu gitu sampai keras banget gitu Baik, ya. jadi kalau semakin kering seperti batu itu akan menghasilkan Iya, cita rasa yang iya berkualitas. berkualitas. Kualitasnya bagus banget kalau keringnya bagus gitu. Baik, jadi hanya cukup dijemur saja Bu ya, Iya, tidak perlu ada dijemur bantuan tidak apa-apa. tidak ada Nah, perlu. setelah dijemur sampai kering menjadi batu, selanjutnya apa nih Bu stepnya? Digiling untuk melepas kulitnya ini agar menjadi biji seperti ini. Oh begitu, Iya. jadi harus digiling agar Iya. kulit sama bijinya tuh lepas. Iya, iya lepas. Jadi bentuklah seperti ini Bu ya. Bentuknya seperti ini. Seperti ini kalau Iya. kita lihat. Baik pemirsa, setelah biji dikeringkan kemudian masuk ke proses penggilingan Iya. ya Bu ya untuk melepaskan kulit dan biji kopi, hasilnya seperti ini. Nah setelah sudah lepas antara kulit dan biji kemudian nanti akan disortir. Kalau begitu kita langsung sortir ya Iya, Bu ya Bu, ya. untuk pilih biji yang Berkualitas. berkualitas dan Iya. tidak. Iya. Mari, Bu. Yuk. Sekarang disortir. Nah Iya. sortir ini tujuannya apa nih Bu? Untuk menghasilkan biji yang berkualitas kita buang. Kalau ada biasanya kan jemur sering ada batunya, kita buang batunya. Sering ada paku, kita buang pakunya. Terus limbah-limbah kopinya seperti ini yang kita buang. Baik. Iya. Jadi berupa kulit-kulit. Iya, kulit-kulitnya sama ini apa? Kita pisahin yang masih bulatnya seperti itu, yang bulat ibu itu seperti pilih ini ya, ya, Bu, ya. seperti ini. Oke, ini apa ini Bu? Ini karena yang apa?
Ini sortiran kopi yang hitam-hitam. Sortiran kopi yang hitam-hitam. Iya, yang Jadi, ini yang yang jeleknya gitu. yang tidak berkualitas. Yang tidak berkualitasnya. Baik. Nah, ini kan berarti ada yang kita ambil yang berkualitas dan yang Iya. tidak berkualitas seperti ini ya, Bu. Iya. Ini nanti diapakan? Dibuang atau masih bisa dimanfaatkan? Ini masih bisa dimanfaatkan, Mbak. Nanti bisa kita daur ulang, bisa dijual lagi. Bisa dijual lagi. Iya, dijual biji. Dijual bijinya mungkin untuk grade-nya yang akan Iya, berbeda ya, Bu? iya berbeda. Baik, seperti itu. Nah, Bu, tadi kan saya lihat pada saat penjemuran kan ada yang merah, ada yang hijau. Iya. Ini tentu kan kalau yang merah ini memiliki cita rasa yang berkualitas. Iya. Untuk kita tahu mana biji kopi yang dari hasil petik merah dan petik asal, ini yang mana, Bu, kita tahu? Dari mana? Nah, inilah yang hasilnya petik merah tadi, Mbak, yang Ini berkualitas. hasil petik merah. Iya, yang bagus kayak gini ini petik merah dia, yang kuning kayak gini. Ini yang Kalau terjadi yang warna hijau? ini dia makanya Oh, yang begitu. terjadi ya, jadinya menghasilkan kopi yang hitam-hitam ini banyak yang karena kan sering yang hijau tuh belum tua gitu ya. Makanya dia jadinya hitam sama kecil dia kalau sudah jadi Baik. bijinya. Jadi mencirikannya adalah dari warnanya. Dari warnanya, kalau iya. Biji kopi yang warna hijau bentukannya seperti ini. Iya, Sedangkan iya. kalau dari biji merah seperti ini, Iya. Warnanya kecoklatan. Nah, ini setelah kita sortir, memisahkan dari hama kopi, hama biji kopi, kemudian yang hijau, yang hitam. Ini selanjutnya apa lagi nih, Bu? Setelah ini kita cuci. Kita cuci ya, cuci sampai kita bersih, baru kita jemur sampai kering lagi. Setelah dijemur sampai kering kembali, baru kita gongseng di situ. Proses gongsengnya itu di situ. Oh, begitu. Iya. Jadi ini sebelum diproduksi harus di Iya. roasting dulu atau Iya. goreng dulu ya, Bu? Iya. Oke, Iya. mari, Bu. Ayo. Biji kopi yang sudah kering dimasukkan ke dalam alat penggorengan atau pemanggangan. Biasanya untuk 25 kg biji kopi kering diperlukan waktu 90 menit sampai diperoleh kondisi biji tergoreng atau terpanggang dengan baik. Bu, ini setelah tadi disortir selanjutnya Iya. apa nih, Bu? Kita roasting. Di roasting. Terus untuk kalau masalah roasting kita serahkan sama Ibu Nurul ya. Baik, sama Ya. Ibu Nurul. Assalamualaikum Bu Nurul. Maaf mengganggunya ya Ibu ya. Saya mau tanya-tanya nih, tadi saya udah banyak ngobrol sama Ibu. Kalau gitu Iya. terima kasih ya Bu ya. Iya, saya Selamat kembali bekerja ya. Kembali bekerja. Terima kasih. Bu Nurul, setelah disortir, ini kan biji kopinya di roasting ya Bu? Iya, di Digoreng. roasting. Kalau gitu kita langsung Iya. ke prosesnya Bu ya. Nah, ini proses roasting biji kopi ya Bu ya. Ya, ini mesinnya Nah, ini tujuannya apa nih Bu untuk digoseng ini? membakar bijinya, ngopen kata orang sini. Baik, mengopen biji kopi supaya rasanya mungkin keluar ya Ya. Bu ya, nanti saat digiling. Nah, ini kalau saya lihat ini kan menggunakan kayu bakar Bu. Ini ada alasan sendiri nggak sih Bu? Sedangkan kan kita tahu banyak sekali mesin-mesin pengompenan ya Ya. Bu ya. Ya supaya cita rasa dari aroma kopinya itu nggak hilang. Nggak hilang. Ya. Baik. Mungkin kalau menggunakan mesin berbeda juga Berbeda untuk cita rasanya, rasanya ya Bu ya. ya. Nah, di roasting ini berapa lama Bu? Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam, kemudian nanti akan otomatis langsung Ya, keluar turun di ya, Bu sini. ya. Baru setelah itu didinginin di Baru, sini. kita ke sini ya Bu ya. Ya, Setelah di roasting 1 jam, maka hasilnya akan seperti ini. seperti ini. Nah, ini kan setelah ini masih hangat ya Bu ya, Iya. kalau kita pegang. Setelah ini apa nih Bu? Didiamkan dulu atau? Diamkan dulu. Kalau maksa buat digiling hasilnya bakal kasar. Oh, jadi akan menentukan Iya. hasil gilingan. Ya, Jadi tunggu. harus sampai dingin dulu. Ya, ini baru bisa digiling besok. Oh iya, jadi harus seharian ya Iya, Bu ya sehari. dibiarkan. Seharian dibiarkan, tapi tetap harus dalam keadaan kering juga ya Bu ya. Ya. Kering. Nanti dingin. ini setelah dingin dipindah di karung seperti itu. Kemudian setelah ini dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya kita Baru giling ya Bu ya. Giling. Oke, kalau begitu bisa kita coba langsung giling ya Bu ya. Oke, Oke. mari Bu. Kita Dalam
Dalam proses penggilingan, biji kopi yang sudah digoreng atau dipanggang dapat dihaluskan menggunakan alat berupa mesin penggilingan ataupun cara tradisional menggunakan lesung. Bu Nurul, ini kan tadi Ya. kita sudah roasting ya Bu ya, Ya. sudah dipanggang, kemudian langsung masuk ke mesin penggilingan ya Bu? Ya, setelah dingin baru siap digiling di mesin penggiling ini. Mesin penggilingan. Nah, mesin penggilingan jadi tidak perlu ada yang diperhatikan ya Bu, langsung. Langsung aja, langsung. Kalau udah dingin, yang penting udah dingin baru siap buat digiling. Nah, biasanya di kopi Robusta Putra Liwa ini bisa menghasilkan berapa ton nih Bu saat untuk penggilingan dalam sehari? Sehari 2 kintal. Bisa 2 kuintal ya Ya. dalam sehari. Wah, ini luar biasa karena peminatnya juga begitu tinggi ya Bu ya. Iya. Baik, kemudian setelah digiling sudah bentuk bubuk, langsung Ya. masuk ke proses packing ya Bu? Iya, proses packing. Oke, kalau begitu kita langsung ke proses packing kalau gitu. Ya. Oke, mari Bu. Biji kopi yang sudah digiling dapat langsung ditimbang sesuai dengan berat kemasan yang diinginkan dan dimasukkan dalam kemasan yang sebelumnya sudah disiapkan dan ditutup rapat. Setelah kopi yang tinggal diseduh dengan air panas ini bisa dilabel dalam bentuk kemasan dan siap dijual di pasaran. Untuk saat ini, selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Selain memiliki nilai ekspor yang tinggi, kopi juga populer di tengah masyarakat. Berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik, produksi kopi Indonesia mencapai 794,8 ribu ton pada 2022 dan meningkat sekitar 1,1% dibanding tahun sebelumnya. Dilihat dari trennya pada 1 dekade terakhir, produksi kopi secara nasional sempat mengalami penurunan ke level terendah sebesar 639.355 ton pada 2015. Namun dengan berjalannya waktu, hasil produksi tercatat cenderung meningkat pada 2016 hingga 2021 dan mencapai angka tertingginya pada 2022. Nah, ini sudah di packing ya Bu ya? Iya, ini bentuk yang udah di packing. Sudah di dalam bentuk Renteng, ya. kopi bubuk Robusta. Robusta. Karena kalau kita lihat tadi kan prosesnya dari petik merah dan kalau Iya. kopi petik merah ini kan rasanya sangat nikmat. Nah, dengan satu bungkus harga 5.000, ini distribusinya kemana saja ini Bu Nurul? Kalau di Lampung Barat, alhamdulillah sudah merata. Sudah merata. Ya, pesisir barat, Bandar Lampung. Kalau di sekitar Lampung, alhamdulillah udah. Baik. Kalau Jawa juga sudah mulai. Surabaya, Semarang, Jogja, Malang, banyak juga. Baik. Jadi kalau di Lampung sudah merata dan sekarang lagi memperbanyak akses ke luar Iya. Lampung ya Bu ya. Iya. Ini rencananya bagaimana nih Bu untuk next Putra Liwa dari kopi Robusta? Semoga nanti bisa merata ke seluruh Indonesia, Seluruh bisa Indonesia. ya bisa nambah peluang kerja buat masyarakat sekitar. Oke, baik kalau gitu terima kasih Bu Ya. Nurul sudah diajak untuk tahu proses pembuatan kopi bubuk Putra Liwa. Iya, Terima kasih Bu. Pemirsa, di balik kopi yang nikmat tentu ada proses cara menanam kopi yang baik dan benar untuk bisa menghasilkan cita rasa yang berkualitas. Dan kopi bubuk Robusta Putra Liwa memiliki cita rasa keasaman yang sangat nikmat, jadi wajib untuk para pecinta kopi mencoba. Dari Lampung Barat, sampai jumpa di Inspirasi Tani berikutnya.